diambil duluan sama autornya. Gitu ya kan. Nah, udah Kamu autor, kenapa kamu nagisa? Jangan hanya nonton, fotografi anime di Ya, selamat datang. Balik lagi kita di episode yang kedua ya. Di OPW, Obrolan para wibu. Ya, kita kayaknya ini mau ngebahas apa ya enaknya? Ngebahas anime dulu kali ya. boleh. Boleh tuh. Nah, kira-kira kita mau ngambil yang genre action dulu kali ya. Boleh tuh, mantep Jackson. Nah, kira-kira genre action apa dulu nih yang berkesan buat kita-kita ya? Action ya. Action banyak sih. Ya kan kayak apa? Yang paling berkesan buat saya sih actionnya ada dua sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Anime-animenya anime yang baru tapi yang mungkin nggak terlalu baru tapi beberapa season ini emang paling berkesan buat saya. Apa? Nah, ada dua. Yang pertama tuh ada Dororo, ya kan? Oke. Dororo. Yang kedua tuh Drifter. Drifter. Oh, Ya kan isekai tapi apa namanya? Dia benar-benar kayak actionnya gila banget gitu kan. Gitu. Kalau untuk Alfa? Ada ini, Fat Seri. Itu Fat Seri. actionnya wah banget itu. Ah. Perang antara tokoh-tokoh sejarah di tengah-tengah kota. Nggak salah sih benar. Terus tuh, itu Fat Seri. Paling kalau saya untuk action ya, action kayaknya yang lagi mungkin lumayan rame juga ya dari Windbreakers. Windbreaker. Iya sih. Windbreakers. Ya, kan, tawuran tas sekolah ya. Iya. Cuma ini yang bikin saya tertarik tuh sekolahnya jadi pahlawan kota. Bentar, tawuran jadi pahlawan. Iya. Kok bisa? Nah, jadi karena emang apa sih emang ada backstory-nya juga ya, yang tadinya berandalan apa kayak gitu, terus ngelihat kotanya jadi hancur, terus kayak mungkin diperbaikin lagi kayak gitu buat apa sih ngusir-ngusir kriminal di situnya dari anak-anak sekolahnya. Berandalan musir kriminal. Iya. Gitu. Kayak vigilante gitu. Iya, ntar dulu. Ini bocah tawuran lawan Yakuza piye? Terus gimana? Apalagi? Apalagi ya kalau buat anime yang action itu selain Fat Seri kayaknya Hello. Lo. Oh, Siapa Mas, ini? ini lagi syuting, Mas. Lagi syuting, Mas. Ini ada kamera ya? Di sana juga ada Ada kamera, satu di sana, satu di sana. Wah. Nongkrong dulu aja. Kita mau ngebahas anime-anime seru nih. Anime seru. Kayaknya dilihat-lihat juga Mas wibu banget sih ini. Wah, kebetulan saya juga nonton anime loh. Anime. Bagus. Boleh geser? Boleh. Gabung nih. Boleh. Aduh. Kita lagi ngebahas anime-anime action nih. Nah, perkenalin dulu dong namanya siapa? Nama saya Eko Rosadi, Pak. Oh, Eko Rosadi. Dipanggilnya Sadi. Bukan. Saya biasa dipanggil Sasuke, Pak, kalau di kumpulan. Pak. Rambutnya kok ke belakang? Oh, Sasuke banget soalnya. Wes. Sasuke udah tobat ya? Oh, udah tobat. Udah tobat. Setelah berkelana. Tadi saya dengar-dengar lagi ngobrolin anime action ya? Ya. Iya, animation. Anime action nih. Saya juga punya nih rekomendasi anime action nih Apa itu? yang oke. Anime nama judulnya sih panjang ya? Wah, apa itu? Tapi biasa disebut Tensura. Tensura yang bapak-bapak Kantoran. betul. Terisekai jadi slime jeli-jeli lucu warna biru. Jadi squishy unyu-unyu. Jadi squishy ungu gitu. Tuh action sama building story-nya oke banget sih. Menurut saya itu ya pribadi ya. Buildingnya ya. Building story-nya itu gitu tuh. Bukan sionnya ya. Bukan. Itu fan service lain ya. Sionya. Memang. Terus ada lagi nggak? Selain Tensura ya? Selain Tensura, mungkin ini anime lama sih, Pak. Nggak tahu ya banyak yang nonton nggak. Black Lagoon. Wah, Black sekali ya. Black Lagoon. Tuh. Memang agak berat sih ceritanya untuk Black Lagoon ya. Genre action Black Lagoon itu
keren banget. Apalagi dari MC ceweknya. Oke. Itu nggak seperti MC yang cewek kebanyakan yang hanya mengandalkan MC cowok. Ini Black Lagoon malah dia yang ngebangun story dari si anime itu sendiri. Namanya Black Lagoon. Cerita tentang apa sih Black Lagoon? Black Lagoon lebih menitik beratkan kayak permasalahan teroris gitu, Pak. Teroris. Kayak perang. Berat berarti ya. Oh, berat banget. Berat banget untuk Black Lagoon. Tapi mending kita jangan bahas Black Lagoon ya. Ya soalnya. Oke. Agak bahaya ya. Ya, agak bahaya. Bahaya, Kita bahas bahaya ya. Mending kita bahas action yang lain ya. Nah, apa nih action yang lebih safe gitu, Lebih safe. Oh, Tensura itu safe banget, Pak. Family friendly lah gitu. Untuk Tensura. Family friendly ya. Family Betul. friendly ya. Oh, friendly banget Tensura. Genrenya bestiality ya. Oke. Nah, selain bahas anime, kita tuh sebenarnya mau bahas apa lagi nih di tema kali ini, gitu kan? Nah, kira-kira selain dari animenya sendiri yang berhubungan sama anime, kalian ada apa aja sih terkait ya yang lain, karya-karya yang lain gitu dari Jepang, gitu? Ada yang ngikutin manga atau light novelnya nggak? Gitu. Manga. Kalau manga saya paling ngikutin nggak banyak juga sih, paling kayak One Piece, terus Blue Lock, Oke, Blue Lock. Windbreaker, terus Dandadan. Oh iya, dan ada. Ya. Paling sama ini apa sih namanya? Kaiju number 8. Kaiju Number 8. Vigilante-nya nggak? Enggak. Nggak. Enggak vigilante enggak ada. Ya. Oke. Apa? Wah, kalau manga sendiri aku jarang ngikutin, tapi ada satu manga yang aku suka. Manganya aku suka, tapi animenya aku benci. Oh, Apa apa tuh? tuh? Pernah denger nggak? Twin Star Exorcist. Ah. Sousei no Onmyoji. Itu manganya aku suka banget, tapi aku mengutuk animenya itu. Animenya. Kenapa tuh? Kok bisa ngutuk animenya? Jadi, si animenya ini dari episode 1 sampai sekitar 25 itu oke lah, fine lah gitu kan, karena dia masih ngikutin story animenya gitu. Story manganya gitu. Jadi masih oke, aku penasaran nih, pengen tahu lanjutannya. Dari 25 nyampe ke 50 ujung, aduh ini apa ceritanya? Kok begitu? Udah beda ya? Udah beda banget ini. Bahkan ya kalau yang ngikutin manganya itu endingnya sangat-sangat ini memuaskan gitu. Memuaskan. Akhirnya gitu kan. Iya. Kalau nggak salah sampai ada anaknya itu ya. Ada anaknya Ya, sesuai tujuan awal. Sesuai tujuan awal. Gitu Yang kan? kemarin itu udah anaknya. Oke. Jadi itu pelebat manga itu. Berarti Sousei ini no Myoji. salah satu anime yang istilahnya gagal diadaptasi sama manga yang Sama gagal diadaptasi animenya. sama Iya. produsen animenya. Betul. Terus dari animenya. Betul. Gitu kan? Si Oke. studio animenya terlalu menggebu-gebu, jadi akhirnya meh. Jadinya meh ya. Tolong catat studio. Anak itu studio. Gitu. Pak Eko sendiri apa Pak Eko? Kalau untuk manga ya, manga saya ngikutin tuh cuman satu. Tapi belum ada updatean lagi. Udah lama sih. Apa itu? Deadtube. Manganya? Deadtube. Deadtube. Iya, Deadtube. Deadtube. Deadtube Tentang tuh apa itu? genrenya sih agak keras ya ini ya. Karena Batu. action ada. Action ada. Untuk cerita apa ya bahasanya? Selain action tuh thriller. Oh, Iya, dia campur ada action, ada thriller. Kayak manga ini tuh dari suatu platform upload video, tapi di situ tidak ada batasan untuk mengupload videonya seperti apa. Seperti itu. Dan jadi ceritanya dan untuk yang apa ya bahasanya, kalau ranking 1 dalam penghitungan view, nanti dia jadi pemenang dan dapat sebuah reward dari platform tersebut. Tapi untuk yang ranking paling bawah, dia harus menanggung semua pembuatan video dari si platform yang pertama, yang ranking pertama itu. Mau itu melanggar hukum, mau apa, itu yang nanggung semua yang ranking bawah. Tuh, manga Deadtube. Cuman ya mungkin karena manganya terlalu keras ya, jadi belum ada lanjutan sampai sekarang. Terlalu brutal ya. Iya, terlalu brutal. Brutal. Oke. Terlalu brutal.
Ya, Nah, kalau Pak Busko sendiri apa tuh? Oke, kalau saya sih manga sebenarnya banyak yang saya ikutin ya. Termasuk manga-manga yang big three gitu kan, kayak One Piece, Naruto, Bleach gitu kan. Nah, selain itu saya juga ada satu manga yang sebenarnya bikin saya kecewa. Apa itu? Gitu loh. Karena eksekusi di manganya itu bukan agak lagi, malah lebih slow pace daripada animenya. Gitu loh. Manga apa tuh? Manganya judulnya Mushoku Tensei. Betul. Mushoku Tensei yang digadang-gadang sebagai pionirnya atau bapaknya isekai, seluruh cerita isekai. Gitu, ya kan? Nah, saya tuh masanya nggak cuman baca manganya, gitu kan? Mulai dari animenya saya tonton, terus saya juga nyari light novelnya dan juga saya baca web novelnya. Nah, dari keempat karya itu tuh, ya kan, yang paling yang paling mengecewakan tuh di manganya, gitu loh, ya kan? Yang entah dari banyak cerita yang di skipnya atau misalnya banyak detail-detail yang nggak dijelasinnya, gitu kan? Jadi saya sebagai pembaca web novelnya kan agak kecewa, gitu ya kan? Gitu. Nah, ini kan tadi kan dari anime, terus memang biasanya dari manga adaptasi anime gitu ya. Terus ataupun ada pure original animenya tapi nggak ada manganya. Nah, sekarang menurut kita nih ya, anime yang dibikin live action yang keren itu apa aja? Gua dulu deh, boleh ya? Boleh. Live action yang menurut gua paling masterpiece gitu kan, yang dibuat dari animenya dan live actionnya tuh paling masterpiece itu menurut gua di hati gua itu Samurai X. Setuju banget. Setuju banget. Saya setuju. Setuju banget. Ya, terima kasih, Pak. Gini dong. Gini dong. Gini ya. Iya. Samurai X emang. Samurai X. Terus ada lagi nggak? Kalau itu yang dari segi actionnya ya. Iya. Nah, kalau dari segi kayak romance atau slice of life-nya, yang paling ngena tuh Our Ride. Ya, Our Ride itu menurut saya lumayan, gitu kan, untuk adaptasinya, gitu. Nah, Pak Eko? Kalau untuk saya, kalau action kan sudah dijelaskan sama Anda ya. Betul sekali tuh Rurouni Kenshin. Kayaknya itu udah masterpiece. Semua wibu juga setuju sih pasti. Kalau ini bukan masterpiece, lebih ke kenapa itu harus dibikin. Berarti ada kekecewaan gitu ya? Bukan kecewa, saya benci banget actionnya. Ya, di animenya bagus, gitu tuh. Eksekusi dari novel. Dari novel dibawa ke anime itu storynya bagus. Tapi dari anime dibawa ke live action itu parah. Amit. Ya betul, Anotter. Ya itu. Anotter Mending gak usah ada sih. Dari segi visual, Iya, bener. efek, story-nya yang kayak kok tidak sesuai gitu tuh. Bikin kira sendiri. Soalnya memang kalau misalkan dari adaptasi anime ke live action itu nggak cuma dari segi karakternya aja yang harus mirip ya, atau misalkan mendekati lah kayak gitu. Tapi dari alur cerita juga emang penting banget sih. Betul. Kayak contohnya ya, meskipun saya penggemar One Piece ya, menurut saya live actionnya One Piece tuh kurangnya di alur ceritanya. Ada part-part yang emang kayak kurang ngena. Kayak contohnya kayak pas pengrekrutannya kayak gitu, pengrekrutan dari si topi jeraminya. Kan harusnya ikoniknya ketemu Zoro itu pas waktu Zoronya mau dieksekusi mati kayak gitu. Tapi di live action kenapa ketemunya di kafe kayak gitu, di bar. Iya, betul. Kecewa sih gitu. Itu kurang banget sih. Itu kan jadi di One Piece kan mengedepankan feel dari persahabatan mereka yang dibangun melalui banyak cerita, adegan. Itu di live action dipersingkat. Jadi kurang. Ya sebenarnya kalau misalkan dipersingkatnya sih nggak masalah, cuma poin-poin untuk ketemu krunya ini nih krusial ya. Ya itu menurut saya ya. Soalnya emang bener-bener feel-nya dapet gitu buat pengrekrutannya tuh. Gitu. Terus kalau misalkan dari saya yang live action itu tadi sama Rurouni Kenshin. Terus buat saya live action yang bagus itu Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Agak flashback dulu ya. Iya. Itu live actionnya bagus banget sih itu. Kalau misalkan
dari rating dari apa sih namanya Samurai X, nah bawahnya tuh Yu Yu Hakusho gitu. Terus kalau untuk live action yang selain actionnya ada 2, Detroit Metal City sama Back. Band. Back ada. Ada. Cuma yang sangat disayangkan nggak tahu ya, ini yang saya tonton pas ketika siapa pemeran utamanya Back tuh saya lupa ya. Back, aduh. Ya, Lama si lagi. MC-nya lah itu pas ketika di panggung terakhirnya di festival itu suaranya nggak dimunculin tuh pas nyanyinya. Jadi dia cuma instrumen aja kayak gitu tuh. Padahal sih emang ada kayak gitu. Ya. Itu sih yang bikin kurangnya di situ. Cuma kalau untuk Detroit Metal City wah itu udah the best banget sih. Detroit Metal City ya. Bahkan saya sampai terinspirasi kalau misalkan saya manggung kayak gitu tuh. Kan karakter si MC-nya ini kalau lagi berubah jadi anak metalnya kan. Iya. Di sininya kan pasti ada tulisan kanjinya tuh. Ah, Nah, itu tulisan kanjinya kan ini ya. Apa sih? Sini. Kill. oh, Kill. kill. Oh, kill. Iya, koros kayak gitu Iya, tuh. koros, Itu saya sampai ikutan kayak gitu. Waduh. Soalnya, hah? Pernah? Sering setiap manggung. Setiap manggung pasti di sini tulis juga sama kayak gitu. Soalnya saya ngerasa karakternya dia tuh sama aja kayak saya kayak gitu. Di belakang panggung pasti sama di panggung tuh harus jadi orang yang berbeda. Gitu. Switch personality ya? Iya. Betul sekali. Gitu. Apa? Apa? live action ada beberapa sih sebenarnya, tapi emang bukan yang genre action, bukan genre yang nonton gitu. Pertama itu Assassination Classroom. Jadi si live action Assassination Classroom ini memang nggak 100% kayak anime atau kayak manganya, tapi dia tetap bisa ngasih feel yang sedih di akhirnya gitu loh. Jadi kita masih bisa merasakan oh ceritanya itu mau ke arah sana gitu. Merasakan kehilangan si Merasakan Kuro kehilangan Sensei ya. Sensei-nya gitu. Iya. Apakah menangis ketiga kalinya? Kok 3 kali Kan di manga iya, di anime iya. Barangkali Rasen juga. Aduh. Di film kedua ya sedih lah. Di film kedua kan yang film kedua bener-bener end of Kuro Sensei gitu lah. Iya. Nah kalau untuk misalkan ini ya dari anime yang bikin kalian feel kayak pengen nangis itu di scan anime apa nih? Yang paling bikin nangis ya. Oh ini Ada. gampang ini saya punya di sini nih. Apa tuh? Sok Alpha dulu. Apa dulu nih? Violet Evergarden episode 10. アン、8歳の誕生日おめでとう。 Oh, iya. Nah, itu surat menyurat. kenapa tuh? Jadi kan kita dari awal episode itu kan kita sudah di build up cerita bahwasannya si Violet itu lagi ada sebuah pekerjaan buat ngetikin surat gitu kan. Dan di sisi lain kita diliatin oh dan si anak yang enggak dia ngajak main ibunya tapi ibunya selalu sibuk gitu kan. Dan setelah kita sampai ke akhir episode kita baru dikasih ininya. Punchline-nya adalah ternyata sepanjang episode itu pekerjaannya Violet adalah menulis surat untuk anak ini, yang mana kan dikasihkan setiap ulang tahun si anak ini gitu. Jadi itu feel-nya sangat-sangat menyayat hati sih. Kasih sayang seorang ibu ya, Iya, biarpun gitu. sudah nggak ada itu. Kalau nggak salah itu surat untuk 50 tahun ke depan ya? Iya, sampai sepanjang itu dia bakal tetap dapat surat. Nah, itu Violet Evergarden episode 10. Iya itu. Emang. Kalau saya untuk scan buat yang apa ya? Berhubung saya tuh orangnya susah banget nangis ya. Oke. Susah banget nangis. Kalau scan yang saya dapat yang merasa berkesan sampai sedih kayak gitu tuh pas di One Piece sih. Oke. Pas pembakaran Going Merry. Wih, ごめんね。 itu benar-benar sih. Kapal bisa bikin nangis seumat gitu. Iya. Kapal yang Padahal cuma yang kapal punya itu yang dibakar, kapal cuma udah kapal. mati kan gitu. Soalnya emang historisnya Going Merry ini nih udah sampai berjuang banget buat nganter sampai ke New World. Belum New World ya? Belum jauh, itu masih di Belum, masih di- Water Seven ya? Iya, Water Seven, Water Seven. akhir arc-nya Water Seven. Iya. Di Greenland. Oh, belum masuk. Masih Greenland ya? Greenland kan ya? Iya, masih Greenland. Masih masuknya World. Iya. Di situ terus yang keduanya mungkin di anime bakal tayang sih. Apa tuh? Apa itu?
cerita flashbacknya Kuma. Oh, itu sih. Masih dari One Piece ya. Masih dari One Piece. Masih Soalnya dari emang sejauh ini yang bisa bikin saya terharu tuh ya scan-nya One Piece sih dari semua nonton anime. Gitu. Saya apalagi yang scan-nya Kuma itu ngelihat dari pas dia kecil sampai gedenya sampai sekarang jadi cyborgnya tuh, oh ternyata backstory-nya sepanjang itu dan mengenaskan itu gitu tuh. Itu apa namanya, emang bener-bener kayak adegan satu ak yang dibikin itu biar membawa kita semua tuh ke POV-nya si Kuma. Iya. Gitu ya kan. Si Kuma. Kalau Pak Eko sendiri, masuk Pak Eko. Aduh. Mungkin scene sedih ya, yang menurut saya agak overrated sih. Overrated. Kenapa nih? Dari dua anime. Yang satu Shigatsu no Kimi wo Uso. Yang bikin saya sedih itu seperti gini. Si karakter utama kita ya, sang pemain piano handal tersebut, yang bernama Arima Kosei, memiliki traumatis ditinggal oleh Emaknya. ibunya. Ya, gitu kan. Dengan segala macam problemnya lah bersama ibunya. Kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama, ya betul. Katanya Pak Eko ini setiap bulan April ya. Oh, itu memperingati terus tuh. ritual saya itu. Ritual saya. Masih Ritual, ada ya. sampai Tiap sekarang. tahun selalu Tiap rewards tahun. ya. Selalu rewards tiap April. Rajin ya? Oh, rajin. Itu udah berapa tahun tuh ngelakuin hal kayak gitu? Melakukan itu udah 5 tahun saya. Tiap April. Tiap April. Tiap April saya Tiap April. memperingati tuh kematian Kaori Miyazuno. Pasti selalu nonton. Nyekar. Oh enggak dong. Jauh Kirain. banget Bapak. Ya barangkali virtual nyekar. Tapi udah sempet nyari kuburannya di mana? Itu sama aja kan nyari One Piece kayaknya. Aduh, susah gitu. Betul banget. Nah, itu di momen itu kan Arima traumatis dengan bermain piano kan. Dibawa lagi untuk bermain piano oleh si Kaori ini. Gitu. Tapi endingnya ditinggal lagi dengan cara yang sama, dengan penyakit yang sama itu. Pasti bikin trauma sih. Tuh, yang satunya Tapi katanya hidup lagi ya. kok bisa? Saya nggak tahu tuh yang hidup lagi tuh. Makan buah yomi-yomi. Enggak, mungkin gini. Setelah trauma main piano, Arima Kosei itu akhirnya ini belajar musik dan metal. Terus korosif. Terus ini jinakin sapi. Terus akhirnya dia ini mempersunting Menara Eiffel. Jauh banget. Jauh. Sejauh ini paling jauh. Ini paling jauh dari semua. Oke. Itu sedih banget ya. Yang satunya dari movie, anime movie bukan series. Oh, oke. Judulnya Kimi no Suizo no Tabetai. Itu Ion Pancreas ya. Iya. Seorang cowok yang menyebut wanita itu menyebalkan gitu. Akhirnya punya rasa sama seorang wanita, tapi ditinggalnya itu nggak banget. Jadi korban penusukan random. Tuh. Endingnya Iya. sudah diduga ya sebenarnya ya. Kan kita berpikir ending bahwa dia bakal meninggal kena penyakitnya atau apa. Kenapa harus jadi penusukan random itu? Habis itu masuk isekai. Wah, Jelly. beda anime dong. Beda anime dong. Jadi ini vending mesin. Kalau dari saya sih itu sih, dua scene itu udah kayak ngebekas sampai sekarang. Kalau lu sendiri ada 3 anime. Ini animenya legend banget. Mau ibu pasti tahu. Semua cewek bumi pasti tahu ini, ya. Kalau digabungin, ya kan, judulnya pernah ada yang bikin meme ya digabungin, gitu kan? Emang apa tuh itu? Anohana Beats After Story. Anohana Beats After Story. Tahu kan? Anohana mengingatkan kepada siapa? Ada yang menyebut. Ya, dari 3 anime tersebut, ya pertama kali saya ngerasain ngelihat suatu film atau karya gitu kan yang benar-benar bisa bikin nangis gitu. Fun fact-nya saya nonton yang
apa itu 3 tuh maksudnya ya Anohana ya, Anonymita Hana ya itulah banyak Iya, panjang betul. ya. Terus yang kedua ada Angel Iya. Beats Dentuman malaikat ya. ya malaikat ya. Iya, betul. Iya. Dan ada Clannad After Clannad Story. After Story. Iya. Nah, Clannad After Story ini yang di season 2-nya ya, bukan yang di season 1-nya. Season 1-nya Pure Romance. Iya, Pure Ya, Romance. Betul. season 2-nya ya, emang bener-bener nyeritain kayak slice of life-nya jadi seorang kepala keluarga tuh gimana. Iya. Keseruan dalam rumah tangga. Keseruan dalam berumah tangga ya. Betul. Oke, ya. Dan itu fun fact-nya saya nonton 3 kali dan nangis 3 kali. Emang terkadang suatu karya buat orang tuh sampai sefeel itu ya. Sampai Iya. sefeel itu. Berarti kan itu si pembuatnya ini Berhasil. berhasil. Membawa kita dalam POV suatu cerita atau karakter tersebut. Iya. Iya, tuh. Ya, catat Pak Studio. Nah, itu dong gitu. Oke. Terus ada lagi? Kalau menurut saya sih yang paling mengena di saya, yang paling sedih itu dari 3 itu, ya kan. Scene-nya apalagi, ya kan. Kayak Anohana teman-teman pasti tahu gitu kan yang Iya. Scene petak umpet terakhir. Magma petak umpet gitu Iya. kan. Tanya terakhir gitu kan. Itu bener-bener kayak kita dibawa Iya. banget gitu kan, feel-nya gitu kan, bener-bener kayak ngejar si Menma yang hilang gitu kan, terus ketemunya kayak nge-flashback kita semua ke zaman Iya, masa lalu masa- mereka, masih kecil ya. masih kecilnya gitu kan, bener-bener itu. Iya. Anohana terus Angel Beats sendiri ya kan, iya. itu sebenarnya plot twist, tapi sedihnya di plot twistnya, Iya. ya kan, karena dari awal kita diceritakan Anime hai. itu kan dia diceritain kayak pertempuran antara malaikat sama tim pemberontak gitu ya. Begini antara mereka sama ini Jin Bandel. Jinjin bandel. Jinjin bandel. Iya. Kita baru tahu kalau misalnya apa namanya si malaikat ini tuh tensinya ini sebenarnya tuh pengen nyelamatin mereka gitu kan, pengen ngereinkarnasi mereka atau pengen ngirim ke mereka ke dunia selanjutnya. Iya. Gitu kan. Nah, plot twistnya dia tuh ternyata diselamatin sama si MC-nya. Iya. Gitu ya kan, MC-nya bikin wasiat dari apa namanya KTP-nya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari KTP-nya apa nih yang mau didonorin, bener kan? Betul. Nah, ini sorry spoiler ya kalau belum nonton ya. Gitu. Nah, sedihnya di situ plot twist-nya. Sampai akhirnya si MC itu sendirian. Sendirian. Heeh. Karena tujuan dia yang kayak lebih, dia nggak punya tujuan di situ ya. Jatuhnya jadi. Kayak lagi mencari kenapa sih saya Iya. mati gitu kan, kenapa saya bisa pindah ke alam ini gitu kan, apa sih tujuan saya selama hidup gitu kan. Nah, baru terketahui itu di endingnya. Ending story. Gitu, di endingnya. Nah, Iya. terus apa namanya yang ketiga, Clannad itu yang memang paling berkesan ya kan, kayak misalnya kita tahu nih apa namanya perjalanan si Tomoya gitu kan, yang Tomoyanya itu kan dari emang yang anak yang broken home gitu kan, ditinggal ibunya gitu kan ceritanya, terus ketemu sama di sekolahnya ada temennya juga gitu kan sama cewek-cewek yang lain gitu kan, dari romansnya dapet gitu kan, gimana cara dia ngelindungin si heroinnya Nagisa gitu kan, ya kan. Iya, betul. Nah, di after story-nya ternyata Nagisanya diambil duluan sama autornya gitu ya kan. Nah, udah masalahnya diambilnya tuh bukan karena apa-apa gitu, karena dia melahirkan anaknya gitu loh, anaknya melahirkan. Dan itu sebenarnya saya bukan nyalain autor ya kalau di situ ya autor juga, tapi sebenarnya kenapa Nagisa gitu loh yang dikutuk sama kota itu gitu loh. Sebenarnya itu kan ceritanya tentang kayak curse-nya kotanya tuh. Jadi punya kayak kekuatan kayak gaib gitulah. Dia tuh punya kayak blessing gitu loh. Kayak blessingnya tuh. Ya kan gimana Nagisa bisa selamat dari penyakitnya dulu gitu kan. Terus si Nagisa juga kembali ke alamnya, kembali ke kota itu gitu kan. Nah, dan yang lebih sedihnya lagi tuh anaknya kena penyakit yang sama. Kena blessing yang sama gitu loh. Itu bener-bener sumpah dong, itu pas di saljunya tuh aduh anjing bener. Kalau nggak salah, Clannad itu latarnya di sekolah ya? Awalnya School ya? di sekolah. Iya, di sekolah. Awalnya di sekolah. Gitu. Pertemanannya juga muter-muter Iya, di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Nah, untuk PW Gami nih, menurut kalian scan-scan yang sedih itu apa aja? Iya. Yang anime-anime yang kalian tonton itu langsung komen di bawah aja nanti.
Share biar kita juga bisa Biar kita bisa nangis bareng. Tapi ngomong-ngomong nangisin bareng gitu, ada satu scene anime yang kita kalau nonton bukan mau nangisin bareng, mau kita maki-maki gitu. Ada yang pernah dengerin nggak? School Days. Oke, makasih. Kamu memikirkan trauma saya ya? Itu scene harusnya kan scene yang sedih loh gitu kan ya. Ending scene-nya ya, nggak perlu di spoiler lah. Itu scene yang harusnya sedih gitu, kita kayak gitu. Itu plot twist paling terplot twist. Iya. Itu ada apa di dalam tas beliau? Ada apa itu? Yang ada kita malah mau maki-maki. Iya. Tapi terlepas dari kita mau maki-maki, memang pantas sih seperti itu kan ya? Untuk MC-nya ya. MC-nya. Setelah semua yang dia lakukan, betul. Setuju. Kalian setuju? Kalau setuju, Ketik satu. ketik 1. Enggak SMS. Enggak Oh, saya. SMS. Ketik 1 ya, jangan 2 ya. Ketik satu. Kalau 2 enggak artinya. Pedes. Iya. Kalau 2 pedas. Ketik amin boleh. Ketik amin. A few moments later. Editor tolong deh. Kayaknya paling untuk episode ini kayaknya segini dulu aja Ya, kali ya, segini dulu buat ya. obrolan-obrolannya. Kita bisa nanti lanjut buat episode berikutnya. Terus pantingin aja channel ini. Iya. Biar wawasan wibu-wibu kalian juga bisa kebuka lagi nih. Bisa kebuka. Yang kemarin-kemarin Kemarin kurang. Jangan hanya propagasi anime. Itu tonton sampai full animenya, serapi ceritanya. Bagi orang ya. Nah, terus buat PW Gami, kalau misalkan ada ide-ide kita enaknya mau ngebahas apa aja nih, bisa langsung komen aja ya. Atau misalnya kalian punya rekomendasi anime yang bisa kita tonton bareng, atau misalnya kita bisa review bareng, Atau silakan kita komen di bawah. hina bareng kali ya. iya. Atau kita hina bareng. Hina-hina bareng, ya kan boleh. Oke, cukup sekian aja ya. Ya.